sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan kekal selamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan dia di situ tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang sakit dan orang-orang buta serta timpang dan juga orang-orang lumpuh. Kumpulan mereka semua ada di tepi kolam Bethesda. Dan orang ini telah berkali-kali gagal memperoleh mujizat Tuhan. Dan lihat dalam Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan dia termasuk orang yang gagal untuk sembuh. Mengapa? Karena setiap kali dia menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului dia. Bahkan ketika air itu mulai goncang oleh karena malaikat, tidak ada seorang pun yang menolongnya dan membuatnya turun ke dalam kolam itu, sehingga dia mengalami kegagalan. Tapi dalam kegagalannya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah titik awal keajaiban terjadi dalam kehidupannya. Dia mulai mengandalkan Tuhan Yesus. Dan dia pun mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Sahabat sekalian, Tuhan Yesus mau memberikan engkau kemuliaannya, sehingga engkau memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kesukaan, kebahagiaan. Cuman satu syaratnya, engkau punya hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus akan mengalami percepatan yang sangat luar biasa. Akan mengalami pertolongan yang ajaib daripada Tuhan saat dia berdoa. Perhatikan di sini orang yang sudah 38 tahun tinggal di Yerusalem, dekat dengan bait Allah, mengalami sakit penyakit. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Sebab itu, mari miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Masuklah dalam doa pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah,
yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bagi saudara yang saat ini mengalami sakit penyakit, saya mau berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, mengalirlah saat ini kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Tuhan membuat setiap yang sakit mengalami keajaiban daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Dan Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sebab habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Setelah disembuhkan oleh Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia mulai datang kepada Tuhan Yesus. Dia mulai menyembah Tuhan Yesus. Dan perhatikan di sini. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Tadinya dia berada di pintu gerbang bait Allah. Sekarang karena telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
dia masuk ke dalam bait Allah. Berarti setelah dia disembuhkan, dia mulai menjadi rajin beribadah kepada Tuhan. Dan bagi yang rajin beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengingatkan supaya jangan berbuat dosa lagi. Kata jangan berbuat dosa lagi, saya teringat kepada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan semua orang ingin membunuhnya, termasuk para imam-imam kepala. Dan tidak ada satupun orang yang mau mengampuni dia. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia menghukumnya lebih dahulu. Sesuai dengan hukuman yang mereka minta, Yesus pun berkata, siapa yang tidak berdosa, dialah yang melemparkan batu pertama kali. Dan lihat, tidak ada seorang pun yang melemparkan batu, karena semuanya pernah berbuat dosa. Dan ketika wanita ini berkata, tidak ada yang menghukum aku ya Tuhan, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, Tuhan mau supaya kita jangan masuk ke dalam dosa ketagihan. Dosa ketagihan itu ialah dosa yang terus berulang-ulang dilakukan. Kalau saat ini marah, besok berubah, besoknya lagi marah lagi. Kalau saat ini seperti Simson, saat ini mengandalkan Tuhan, besok berzina, mengandalkan Tuhan lagi, berzina lagi, dan akhirnya dia hancur di tangan Delila. Sebab itu, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberikan itu supaya kebahagiaan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ampuni kesalahan, bebaskan dari yang jahat. Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan kekal selamanya. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan
kemuliaan.